Halo Sobat Primagi, selamat datang di Geonesia Cast. Salam geologi, jayalah Primagi. Kali ini kalian bersama aku Rielda dari HMTG Pangea sebagai caster. Dan aku Antaresa sebagai caster juga dari HMTG Pangea. Nah, nggak mungkin kali ya kita bikin podcast tuh nggak ada narasumber. Jadi kita langsung aja nih kenal sama narasumber kita. Ya mungkin mulai dari mas-masnya karena di sini cowok sendiri. Cowok nih. Oke, sebelumnya perkenalkan ya, aku Faiz Angga dari HMTG Gaya. Langsung Oke, salam kenal Faiz. Salam kenal Faiz. Saya langsung Mbak Jasmine ya. Halo sobat Primagi, aku Jasmine dari HMTG Pangea. Salam kenal Mbak Jasmine. Salam kenal Mbak Jasmine. Langsung ke Mbak yang terakhir. Halo, aku Anem, aku dari HMTG FBBM. Oke. Halo Mbak Ana. Seru-seru banget kita ada narasumber di sini. Jadi kita langsung aja tanya-tanya hal yang pengen kita tanya ini. Pasti sobat-sobat Primagi juga udah pada penasaran apa yang pengalaman-pengalaman di lapangan tuh kayak gimana sih? Tapi sebelum itu kita nanya yang template dulu lah. Gimana sih kabarnya? Kabarnya dulu deh dari Mas Faiz dulu deh. Kabarnya gimana nih? Untuk kabar baik-baik aja sih, kita ya masih seperti mahasiswa pada umumnya. Itu aja sih. Itu aja. Kalau Mbak Jasmine? Ya sama sih, baik-baik aja alhamdulillah. Mbak Ana terakhir. Baik, tapi saya sini sekarang merasa luar biasa. Masya Allah. Gimana kesibukannya akhir-akhir ini? Waduh, ini pertanyaan paling krusial gak sih? Ini emang template dulu, jangan yang berat-berat dulu nih kita nih. Bukan Anda dulu ya. Anda dulu. Kesibukannya sekarang apa ya? Paling cuman ngobrol-ngobrol sama dosen, konsultasi dikit gitu kan, ya kan, revisi dikit gitu. Kalau Mbak Jasmine sendiri kesibukannya gimana nih? Kesibukan kami ini sama semua deh kayaknya kalau dibilang kesibukannya lebih arah merenung gak sih? Banyak kan merenung gak sih? Akhir-akhir nih gitu. Rebahan dan berguling-guling. Rebahan nggak juga sih kayaknya, tapi merenung kayak udah sejauh mana nih hidup kan gitu. Jadi apa nih? Cuacanya lagi mendukung juga ya. Iya, buat merenung. Pilih aja ya. Biasa ada kesibukan anak mahasiswa akhir lah ya, ini kan sama aja betul. Stres dikit tapi nggak apa-apa. Baik. Berarti masih oke lah ya. Masih aman lah ya. Masih langsung ke intinya deh. Kita kan bahas tentang daksa geologi nih ya. Pasti tentang pengalaman-pengalamannya Mas Mbak di lapangan tuh kita pengen banget tahu. Soalnya pasti di lapangan tuh kita nemuin sesuatu yang bikin kaget gitu lah ya, kayak horor mungkin atau pengalaman apalah itu. Mulai dari siapa dulu nih yang mau dulu? Dari Mas Faiz dulu nih, dari Mas Faiz. Gimana sih pengalaman daksa geologi? Mulai dari pengalaman lapangan, mulai dari lapangan pertama saya kayak nggak kenalin lapangan ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa baru yang baru masuk ke jurusan teknik geologi. Apalagi kita tahu sendiri kan, kita dari mungkin seorang siswa baru lulus, terus kita masuk ke mahasiswa mengenalkan apa yang itu dunia geologi apa terus dan lain sebagainya, mulai dari tugas-tugas, kuliah dan praktikum. Apalagi kita belum tahu apa yang namanya praktikum. Mungkin ya teman-teman yang dari SMA yang belum, beda mungkin dari teman-teman STM atau dari SMK yang udah biasa ada yang tahu namanya praktek dan lain sebagainya, mungkin nggak terlalu kaget. Apalagi dari teman-teman SMA mungkin kaget nih tiba-tiba ada praktek dan lain sebagainya. Mungkin itu yang mungkin bakalan jadi pengalaman pertama ataupun pengalaman yang bikin teman-teman kaget nih. Lapangan tiba-tiba kita disuruh ke alam bebas, mengenal alam. Mungkin yang masih pecinta alam juga udah tahu kan alam itu seperti apa. Dan di situ datang untuk melihat apa itu sebuah batu. Ngajak ngobrol batu nih. Dari siswa ke mahasiswa kita kenalan sama apa yang namanya batu. Itu yang mungkin bikin kita kaget pertama kali. Shock. Apa nih batu? Biasanya kita ngeliat batu udah kayak berserakan di mana-mana, kalau tiba-tiba kita mempelajari ini loh batu dibagi, mungkin kalau dibagi dasar sebagai dasarnya ada 3 lah. Dibagi sebagai 3. Kayak kaget itu, oh ternyata seperti ini. Dari awal kita belajar mengenai bantuan di geologi dasar.
mengenal apa itu batuan, bagaimana batuan itu terbentuk, asalnya dari mana dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Itu pengalaman pertama sebagai kita mahasiswa awal lah masuk geologi. Mungkin belum lagi nanti ke pengalaman lapangannya. Mungkin seperti itu kalau pengalaman dari awal ya. Kalau pengalaman lapangan ya banyak asik dan lain sebagainya. Dari kita ketemu ke lapangan, melihat batu dan lain sebagainya di lokasi-lokasi yang berbeda juga ya. Mungkin kayak gitu sih. Mungkin dari Bagus juga ada sedikit dari pengalaman bagaimana. Mungkin karena tadi kan kita nyambung dulu lah, karena kita dari SMA terus kuliah lah, kita ke arahkan dulu. Nah, itu lebih ke arah culture shock nggak sih pas kita pertama kali nyekin kaki ke lapangan ya nggak sih? Iya, benar. Culture shock banget Gimana sih. kalau sementok-mentoknya kita praktikum anak IPA nggak sih? IPA. Iya, IPA. Kan kalau kita dulu anak IPA ya paling mentok melakukan suatu hal praktek itu paling di lab ya nggak sih? Iya, lab. Adem, ayem. Kebetulan kalau dulu kita 18 masuk berarti kan dulu musim panas yang sangat-sangat panas nggak sih Jogja? Sangat-sangat. 19 juga kayaknya ya, kalau bulan-bulan pertengahan gitu. Nah, kalau terus yang pertama kayak biasanya kita mahasiswa yang adem ayam, berarti bisa bilang kalau kita bilang kayak wah kita masih bisa kayak manja-manjanya anak sekolah ya. Tiba-tiba kita ngalamin kehidupan tiba-tiba kena panas, terus di lapangan kita juga punya aturan yang nggak boleh sembarangan, takut nanti melangkahi apa aturan yang ada gitu kan. Jadi kayak lebih ke arah kultur shock sosial di lapangan sendiri sih. Untuk pengalaman kita datang ke lapangan juga, cara berpakaian kita juga diarahkan gitu kan, gimana bagusnya biar aman. Kalau dulu kan kalau kita jalan-jalan ke alam kan kita dulu waktu SMA masih belum mikir ya pakailah gitu sesatu-satunya aja lah gitu biar enak. Nah setelah kita di geologi menjadi mahasiswanya geologi, teknik geologi atau mahasiswa geologi sendiri, itu kayak banyak hal-hal yang dulunya kita harus beranjak dari anak sekolahan yang bisa dibilang kita adem ayem, merasakan gimana kerasnya alam lah gitu. Mungkin ada nih boleh juga nih. Dari mana? Apa ya, kalau misalkan ini tadi pengalaman di lapangan ya. Iya. Sebenarnya semua udah cukup disampaikan sama teman-teman yang lebih expert. Gue kira banget disampaikan sama kakak-kakak ya. Expert bahasanya. Keren. Iya kan keren. Iya keren. Kalau aku sih ya bener ada culture shocknya. Jadi kalau di geologi tentu saja ilmu kita tuh kayak apa ya, orang-orang tuh pasti kayak ilmu yang advance ya. Karena siapa sih orang ke lapangan ditanyain mau ngapain mbak, mau lihat batu gitu, buat apa gitu. Itu menariknya dari kita sih. Cuman gimana ya, jadi bikin orang penasaran juga kalau ke lapangan kayak kita mau ngapain. Dan itu kalau pengalaman aku di lapangan tuh yang selalu membekas adalah tiap daerah yang aku datangin aku selalu belajar sesuatu yang baru dari kultur yang ada di daerah situ gitu. Jadi entah dari bahasanya atau biasanya mereka di lapangan seperti apa, terus gimana sih yang aku tahu ya ternyata mereka itu juga punya ketertarikan ketika kita ke lapangan. Kita kan sebagai orang yang kalau geologi kan pasti disebar tuh, datang ke tempat baru tuh orang-orang ternyata juga tertarik sama apa yang kita lakukan. Itu sih kalau dari pengalaman pertama di lapangan dulu. Iya. Oke. Budaya juga nggak sih? Budaya Iya, orang-orang budaya sekitar. beda-beda. Bener. Caranya apa? Biar aku pribadi kan dari Sumatera ya. Nah, caranya apa orang di Jawa ini berbeda ternyata Iya. gitu. Ada misal di desa di Kulon Progo gini, di Gunung Kidul gini. Itu baru Jogja dong. Belum lagi Jawa lain kan, ada Iya Jawa sih, Tengah, Jawa Timur, wah, itu Jawa Barat. Wah, itu menarik juga. Jadi kita kayak Bisa belajar gitu ya. bisa juga sosial, budaya, dapat semua sih untuk kehidupan Berarti gitu. belajarnya tuh nggak cuma tentang teori yang batunya itu, tapi juga belajar kultur, Belajar sosialnya Iya. kita. Iya. Biar pernah gak gimana ya kita ngajak ngomong batu gitu. ya. Gitu betul. untuk first time-nya gitu. Tapi jujur aku jadi rada penasaran karena dia tadi menyenggol bahasa dia dari Sumatera nih. Yeah. Kita kan kampus-kampus Jogja nih. Yes. Kalau pengalamanku, kalau misalnya kita ke lapangan tuh biasanya misal kuliah lapangan pasti Yeah. kan ada butuh porter. Walaupun kalau Yeah. Faiz sih dia jago sendirian ya. Solo player. Solo player. Aduh, sepuh banget. Sendirian aja bisa. Buset, sepuh banget berarti nih Mas Faiz nih. Jadi nunggu. Nah terus kalau misalkan dari pengalamanku tuh orang-orang yang dari luar Jawa tentunya pasti merasakan kesulitan buat bisa blend in sama masyarakat di Iya. sana. Apalagi kalau ke lapangan kan kayak
menurutku sebagai orang Jawa itu bakalan lebih bisa ngobrol sama orang-orang yang kita ngomong di Jogja ini ya, kayak misalnya mau ditanyain pada tidak pundi mbak, gitu kan ya, pada tinggal di Wadas gitu kan. Nah ini kalau misalkan orang Sumatera kayak bingung apa nih kayak gitu. Tapi kalau dari Mbak Jasmine sendiri gimana? Ya kalau untuk bahasa ya itu seru nih. Kayak dulu tuh ada gitu kan. Jadi pertama aku datang ke lapangan di Jogja ini bener-bener nggak tahu bahasa sama sekali gitu kan. Iya. Nah dulu ada yang nanya kebetulan apa sih kalau bahasa sininya nyari apa gitu boleh. Boleh opo. Ya. Dulu nggak tahu bahasa Jawanya batu itu watu dulu. Jadi kayak nyari batu doang terus orangnya bingung, aku juga bingung ya kayak ending. Gimana caranya buat momen ya? Agak canggung. Iya. Cara itu kita, aduh gimana gue cabut ya gitu kan. Tapi setelah mengerti bahasa dasar Jawa juga kayak goleo waktu canggung juga abis itu. Saya cuma gitu doang. Gitu doang. Waktu. Bener-bener modalnya cuma waktu doang ya. Tapi nggak tahu kenapa masyarakat tuh malah kepo. Biarpun kita udah kayak canggung, mereka ada pernah dulu di kelompok aku ngikutin kita. Iya. Jadi setiap apa kita tanya mau balasnya gimana gitu loh. Jadi tapi hal-hal kayak gitu juga yang ngebuat aku dan teman-teman luar Jawa juga untuk mempelajari gimana kita memahami bahasa Jawa setidaknya kita bisa menyapa lah untuk sekedar berkata permisi apa sih dari langkung gitu kan. Bener nggak sih kayak gitu, nggak cuma sekedar karena kita masih bahasa slangnya pergaulan anak muda jadi kita agak kasar gitu. Tapi semakin lama itu yang kita pahami, jadi kita enaknya kita belajar semakin halus gimana enak ke masyarakat sekitar gitu. Dan juga ya setidaknya kita menyiapkan kalimat apa sih biar kalau mereka nanya lebih jauh kita bisa jawab apa sih gitu. Itu serunya juga untuk kita. Jadi padahal kita sendiri di Jogjanya, di kampusnya nggak pakai bahasa Jawa padahal gitu. Biarpun kita kuliah di Jogja. Iya benar. Ini kan kalau yang kita tahu Mas Mbak ini udah tamat teori kan ya, udah hatam daerah Jogja nih. Semua daerah Jogja udah nyoba lah ya. Lapangan paling berkesannya tuh di daerah mana sih? Wah. Lapangan berkesan dari Mas Faiz dulu deh. Faiz dulu. Mungkin kayaknya kalau menurut saya Gunung Kidul. Kenapa tuh kok? Kekasan khasnya itu. Apalagi kalau misalkan kita lagi nggak di jauh sama musim penghujan ya, namanya air kan itu sering terkenal kan karena kayak begitu aja katanya pas air banyak banget. Cuma di dalam sempet aku itu awal kuliah juga kita tuh di Gunung Kidul itu sempet saya sendiri ya kehabisan air dan saya pernah minta air di warga dan itu ternyata air tampungan air hujan karena aku di situ posisi haus banget. Sempat minta air ke warga dan itu ternyata air yang digunakan itu bukan cuma buat nyiram tanaman tapi buat air minum ternak. Saking Itu karena Speechless jalan masih jauh dan udah bener-bener kehabisannya dan kita juga udah haus. Ya mau nggak mau ya udah Pak nggak apa-apa kita minta air aja di sini buat kita minum. Ya kalau misalkan mungkin dari sugesti kita nggak apa-apa ya mungkin nggak apa-apa, cuman waktu itu ya juga akhirnya diare juga karena ya itu buat tanaman yang ada di situ buat ternak karena itu waktu itu di tengah-tengah kebun-kebun gitu kan, di tengah kebun-kebun itu memang di Gunung Kidul lumayan kersang juga. Itu benar-benar gak ada air, gak ada air yang kayak sumur dan sebagainya, itu ada tampungan air hujan itu yang saya pakai sendiri gitu. Itu lumayan. Iya. Menarik sih, karena nggak semua orang kalau ke lapangan juga menghadapi struggle seperti itu. Iya betul. Iya. Memorable banget ya. Ya gitu, misalnya kita nemu sungai yang ngalir kayak gitu kan belum tentu. Kalau kita tahu asalnya mungkin dari gunung dan sebagainya masih bersih. Kalau misalnya ini kita di daerah kota atau mungkin di daerah kota kalau sumbernya hilir kita bicara gunung itu kan hilir juga kan. Kita nggak tahu sumbernya itu bersih atau enggak, kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan terpaksa dan itu cuma ada itu ya oke lah. Kalau malam mewah. Kalau dari Mbak Ana nih gimana nih? Lapangan paling berkesannya di mana dan kenapa? Ini di Jogja ya? Iya di Jogja atau di sekitaran Pulau Jawa sini lah. Kalau lapangan yang benar-benar aku datengin sendiri kalau di Jogja tuh pastinya menyenangkan semua ya, karena kalau misalnya ke Gunung Kidul kita tuh misalnya capek-capek nih, panas banget kan, gersang banget tuh. Benar-benar panas tapi banget. pulang-pulang bisa ke pantai, nyore. Benar sekali. Itu dia. Real geologi jalan-jalan ya. Real Betul, banget. betul. Cari kulinerannya. Iya, enaknya
enak semua, kayak apa aja ada gitu. Ke Kulon Progo juga gimana coba pemandangannya gila banget kan. Jadi emang real banget Jogja tuh istimewa. Tapi kalau misalkan yang itu yang manis-manis ya, karena aku tidak mengalami pengalaman yang buruk sama mapping di Jogja kebetulan. Tapi kalau misalkan di kebetulan kuliah lapanganku tuh di daerah Kebumen, tapi itu juga ya gitu-gitu aja lah. Maksudnya selalu ada sesuatu yang dipelajarin dan gak terlalu banyak hal-hal buruk yang terjadi gitu, masih bisa ditangani lah, bisa dihadapin. Cuman yang paling baru tuh sempat ke daerah Wonogiri, perbatasan sama Pacitan ya? Pacitan Wonogiri dekat. Ya dekat lah, pokoknya yang situ-situ. Itu untungnya kita tidak sampai mengalami hal buruk, cuman sempat nih ada suatu ini waktu itu aku jadi porter sebenarnya. Oh iya, jadi porter. Porter dari ada adik tingkat yang lagi kuliah lapangan, kekurangan orang lah. Terus kita kan kalau di geologi saling bantu. Butuh oke bisa kita selama solo lah. Terus waktu itu ada satu bukit yang paling tinggi. Sebenarnya dia tuh ketinggiannya nggak yang berapa ribu meter tuh, cuman kayak dari jalan terakhir sampai ke puncak tuh jauh banget. Dan aku tipe kalau ke lapangan, ada beberapa orang yang emang mungkin karena kaflingnya luas, kita langsung pakai motor aja, yang penting kita persebaran titik pengamatannya banyak gitu kan. Nah kalau aku tuh enggak, entah mungkin karena dasarnya pernah dapet dosen yang perfeksionis jadi kita ngikut gitu. Aku kalau misalnya ke lapangan selalu turun, taruh di bawah, kita jalan dari bawah sampai atas, terus turun lagi nggak pakai motor gitu. Jadi emang real, istilahnya kalau kita naik gunung udah sampai pos 2 tuh. Nah gitu. Terus habis itu sempat waktu itu kita turun, terus habis itu kita explore nih satu bukit. Tapi sebelum kita turun itu ada satu rumah, terus kita nitip motor di situ. Terus habis itu sama orangnya ditanyain mau kemana nih gitu kan. Kita bilang mau naik pak ke puncak gitu. Itu dari jam 7:30. Terus jam setengah 3 pagi, setengah 3 sore kita baru turun. 3 pagi pagi banget ya. Terus habis itu ternyata waktu kita balik, tanpa kita sadari kita sudah membuat huru-hara di sana, di desa itu. Karena si orang yang kita titipin motor itu ternyata rumah Bapak Kades nih. Nah terus dia itu udah bolak-balik nyariin kita naik turun gunung tuh 3 kali karena kiranya kita hilang karena kan kita orang baru, pasti kan permisi dulu kan, nuwun sewu dulu. Terus begitu balik-balik rame tuh, terus ditanyain, aduh mbak saya nyariin mbak dari atas, ke saya udah naik turun udah 3 kali gitu. Padahal kita sendiri yang aku sendiri yang mapping itu nggak sampai puncak, tapi dia yang sampai puncak 3 kali. Itu lebih capek, kita muter aja gitu. Terus kenapa ternyata yang bikin huru-hara itu karena sempat ada kejadian mungkin dulunya mereka tuh ada orang hilang gitu, kayak kalau ada cerita-cerita mistisnya tuh apa ya, kaki dengklong kalau nggak salah namanya, jadi kayak diambil balik nggak tuh kayak makhluk yang besar terus bawa orang gitu. Nah dulunya sempat seperti itu, makanya waktu balik-balik tuh bener-bener orang-orang tuh satu desa tuh kayak panik, padahal kayak kita cuma kenal satu orang nih, si Kades doang nih, tapi orang-orang yang lain udah tahu kayak mbak itu kebetulan aku bawa pakai ini ya, pakai jaket himpunan itu kan terang banget tuh warnanya, itu warna kuning mbak ya warna kuning, pak ini udah ketemu kayak itu udah heboh banget ya. Padahal kita jalan turun kayak apa ini kan, nggak merasa bersalah karena kan kita biasa pulang sore gitu, nggak masalah kan. Ternyata itu sih, itu yang lumayan membekas belakangan. Berkesan banget karena kenalnya sama satu orang, semua orang yang nyari. Satu desa tahu tuh. Iya. Heboh banget itu. Gila sih, kita sampai speechless ngedengerinnya. Mbak Ana udah nyampein lapangan berkesannya, Mas Faiz juga udah tadi. Yang paling terakhir nih, Mbak Jasmine, lapangan paling berkesannya sama alasannya kenapa ini lapangan paling berkesan? Kalau berkesan di Jogja ya? Di Jogja. Berkesan semua sebenarnya, karena kita kan udah pernah ke semua tempat ya yang di Jogja nih, alhamdulillah banget. Tapi yang paling berkesan banget tuh, aku pernah lapangan di Gunung Kidul sama di Kulon Progo, bro. Jadi 2 tempat yang berkesan. Kenapa tadi pertama Gunung Kidul disebut? Karena
kayak Gunung Kidul nih kehidupan UPN lah biasa. Ya. Awal dan akhir menurut aku kita hidupnya anak UPN tuh lapangan tuh di Gunung Kidul. Kita dikenalin di Gunung Kidul, kita juga diantar untuk pulang, dijemput pulang juga dari Gunung Kidul biasa gitu. Nah kalau yang paling berkesan tuh ada tuh dulu di KL. Ya, di KL. Apa rahasia? KL. Nah, itu ada di salah satu desa di Gunung Kidul. Jadi KL-nya dulu sistemnya tuh karena COVID ini kan hybrid gitu. Jadi Iya, hybrid. Jadi setiap kelompok ini dibebaskan untuk kapanpun ngambil data waktunya. Jadi kita dikasih tenggang waktu berapa lama, Ya. dan selama tenggang waktu itu kita dikasih bebasan untuk kapan kita ngatur jadwal lapangan, lab dan pengerjaan gitu, pengolahan gitu. Nah, jadi kelompok aku ini ngambil jadwal lapangan di awal dari rank yang ada. Gitu. Nah, Ya. karena trouble-nya kita geologi ini adalah waktu bangun ya. Ya. Daripada Di jam berapa tapi Semua. berangkat jam berapa gitu. Kebanyakan Ya. Iya, Enggak jauh-jauh semua. semua ya. sebagian besar. Sebagian besar gitu Nggak kan. semua tapi sebagian besar. Sebagian besar. Nah, akhirnya kelompok aku memutuskan untuk nginep dan Iya. kebetulan kita alhamdulillah dapat rumah yang dibelikan warga saat itu. Ya. Kenapa itu berkesan banget? Karena menurut aku selama kelompok aku cuma 1 minggu doang. Harusnya kita punya jatuh 2 minggu, tapi kita 1 minggu doang. Kita memotong waktu biar cepet lah, biar langsung ambil lab atau apa gitu kan. Ya. Nah, itu tuh berkesan karena cerita yang kita dapetin di malam hari malah. Itu real. Kalau di malam Betul, hari Creepy gitu ya. kayak wow gitu. Ah. Tapi kalau siang kita ya lapangan biasa, gitu. Lapangan biasa bisa santai aja di lapangan, bisa ngerumpi, bisa nongkrong di ini enaknya lapangan kita geologi itu bisa nongkrong di kebun warga tinggal metik. Metik kelapa. Betul sekali. Tinggal metik gitu. siang-siang Salah juga satu dari privilege kota. ya. Tapi kita sopan. Iya. Pamit. Ya. Cuman ya kesalahannya warganya nggak tahu. Aduh, itu mah. Ya, tapi kan setidaknya kita pamit. Iya, pamit. Ngomong kok ya, Mbak? Iya. Yang penting Pamit ngomong. Mas. Minta ya gitu. Urusan di iya atau enggak belakangan lah. Belakangan. Tuhan Maha Tolong Baik. ini dicatat gitu. Ngomong ke pohonnya. Ngomong ke pohonnya gitu. Nah, jika kalau nggak tahu ya, kalau ketemu malam itu ada aja cerita kayak dulu di malam pertamanya aku dan di rumah itu aku dan temen aku Ya. tidur kami jadi kami satu kelompok cewek cowok itu tidur bareng di ruang tamu. Tapi aman lah kalau kita geologi itu aman lah ya. Karena takutnya nih konotasi orang tidur cewek cowok tidur bareng gimana gitu kan. Iya. Itu yang sekarang jelek kan. Iya, kita Tapi aman lah. tapi kita orang geologi itu Emang udah biasa. dibentuk di keluarga kan. Iya, Jadi betul. kayak tahu arah lah gitu kan. Betul. Jadi kita tidur bareng di ruang tamu semuanya nyatu gitu. Nah, aku dan temen aku yang tidur nggak jauh dari aku ini mimpi hal yang sama. Memimpikan tentang rumah itu, cuman beda pemeran, ngerti gak sih? Iya. Dalam mimpi kita beda pemeran. Beda pov gitu ya. Ya. Point of view. Kalau alur tuh sama nih, cuman beda pemeran. Misalnya ya POV lah. Ya, POV. Pemerannya kayak misalnya di mimpi aku pemeran aku nih cowok. Oh. Di mimpi dia pemerannya cewek, tapi Oh, alurnya mirip persis. persis banget. Terus memimpikan rumah itu sama-sama ya? Memimpikan rumah itu, dan di dalam mimpi itu rumah itu nggak kayak gitu. Rumah itu lebih bagus ya, gitu. Iya kan? Rumah itu lebih bagus dalam mimpi itu. Dan serunya lagi, aku dan temen aku itu bangun di detik yang sama, kebangun di detik yang sama, persis banget. Dan kita saling tatap. Tahu nggak kenapa kita bisa kebangun? Tahu nggak? Kenapa? Karena ada lagi teman kita yang di bawah kita situ, dia Iya. tidur di sana lagi Di kaki gitu ya. di kaki. Enggak, teman aku dia tidur di kaki aku. Terus Nah. ada kasur gitu loh, di ruang tamu Oh, kasur, iya. ada kasur gitu. Teman aku cowok itu dia ini kayaknya apa sih ngigo. Ngigo, ya, ngigo. Dan posisi dia tuh ini duduk gitu. Kok bisa? Iya, kayak duduk gitu. Dan posisi dia duduk itu kita berdua tuh ngeliat. Kita kebangun tuh kita kebangun tuh gara-gara suara dia. Minggunya apa tuh? Aku bisa bilang itu bukan bahasa Indonesia, itu bukan bahasa Jawa. Cuman ngerti nggak sih kayak mantra gitu? Waduh, Kalau kita oh my datang ke god, rumah tuh merinding ya. Kayak mantra-mantra gitu kan? Gitu. Dia jadi kayak dari tidur terus duduk Duduk gitu. Duduk.
sambil ngomong mantra tersebut. Jadi dia ngomong-ngomong gitu, kita berdua kebangun gara-gara dengar suara dia itu dan dia duduk gitu. Dia langsung duduk, pas Mbak bangun dia langsung duduk. Nah, dan kita berdua tuh bangun kaget dan kita tuh ngelihat dia balik lagi, badannya balik lagi tidur. Serem gak sih? Iya, serem banget. Itu baru hari Hari pertama ya? Hari pertama, malam pertama lah. Gitu. Oh my god. Terus malam aku cerita versi aku aja ya, karena dari kelompok aku itu setiap orang punya sisi cerita masing-masing, kita ngalamin hal-hal yang Mistis. kita ya masing-masing ngalamin lah gitu. Dan terus aku di hari ketiga aku ngalamin di malam ganjil kita ada di sana. Apel nih orang nih. Makanya sangat membekas itu. Iya karena kita ini memang berkesan ya. Iya, betul. Ini benar-benar berkesan Kesan banget. Ya aku pengennya kelupain, cuman kayak nggak tahu kenapa itu tuh susah lupa gitu. Nah di malam ketiga itu aku bisa tidur lagi-lagi. Setiap malam tuh gak bisa tidur, cuman di tiap malam ganjil lebih gak bisa tidur gitu. Gak bisa tidur, tapi aku merem doang. Awalnya pakai headset, nggak tahu kenapa headsetnya lepas loh dari telinga aku. Kayak mungkin agak licin atau ketarik gitu. Nah pas aku headset lepas dari aku mendengar semua barang di rumah itu bergerak. Di atas tempat yang tidur ini tuh apa ya, kursi-kursi gitu, enggak sofa sih, kursi-kursi gitu. Ya. Terus di arah kanan kita tuh ini meja dan tempat kita letak makanan kita untuk selama 1 minggu. Itu di dalam pendengaran aku tuh jatuh semua. Dan kursi di atas aku nih bergerak semua gitu. Tapi lucunya pas aku baru bisa tidur tuh setelah azan. Nah, tapi pas aku bangun pagi, aku nengok kan sekitar. Itu nggak ada yang bergerak coba. Bener-bener nggak ada yang bergerak. Udah sering peragain dong. Itu bener-bener nggak ada yang bergerak. Jadi nggak ada satupun barang atau alat di rumah itu yang bergerak. Yang pindah posisi tuh nggak ada. Nggak ada, bener-bener nggak ada gitu kayak. Itu aku kayak wah apaan nih gitu. Tapi aku nyimpen sendiri itu hari itu gitu. Udahlah pikir aku mungkin kayak halusinasi aku tapi halusinasi dalam keadaan sadar gitu kan. Terus di malam ada yang lebih serem tuh tapi temen aku yang ngalamin. Menurut aku serem karena ya serem sih. Pasti kan juga nggak serem karena dia tidur. Ya. Terus dia kebangun. Iya. Ngerti nggak sih kebangun tapi nyawa itu masih ngawang gitu. Iya, nyawanya belum sepenuhnya ya itu. Gitu kayak masih setengah gitu dan di sebelah dia nih temen cowok kami gitu. Nah dia kebangun, terus dia nengok ada yang berjalan-jalan. Hah? Yang jalan-jalan ini, yang berdiri lah, misalnya berdiri jalan gitu. Itu teman kita yang di sebelah dia mirip muka ya, bentukan tubuhnya juga mirip dan jadi tapi teman aku ini karena mungkin masih ngumpul nyawa kan, jadi dia kayak nengok 2 orang kan, ini ada di sebelah tapi ini ada yang jalan juga. Yang jalan tuh di luar. Di dalam rumah semua, ceritanya di dalam rumah semua. Terus pas dia mau balik tidur lagi tuh temen aku nengok yang berdiri. Nah sebelum temen aku nutup mata gitu, yang berdiri tuh senyum gitu ya. Oh my god, serem banget. Serem banget. Aduh, serem. Itu dan nggak tahu kenapa ya. Setiap siang kita bagi tim. Nah, tim yang secewean ini, segelisan itu lebih intens. Kayak bagi tim cowok cewek lah dulu lebih banyak gitu dibanding kita gabung tuh lebih banyak gitu tergantung area sih kayak area barat ini kayaknya lebih ringan deh kita bagi tim nanti teman-teman cowok yang ke area timur karena strukturnya lebih besar gitu kan jadi kita bagi tim cewek tuh selalu ngomong gini wah aku nggak peduli tengah malam kalau ada sesuatu yang aneh aku pulang tapi lucunya kalau udah malam datang kita tuh kayak udah terpatok di sana aja Udah pasrah. udah nggak pasrah kayak nggak tahu kenapa nggak bisa pulang lah kayak terpaku dan nggak bisa keluar dari rumah lah istilahnya bisa gitu jadi kayak 1 minggu seru di lapangan seru banget di dalam ketemu malam malah serem gitu Iya. aneh ada juga yang ngalamin ada yang teleponan ke teman-teman yang Jogja terus kayak dia mau ngambil barang apa gitu jadi dia teleponan di kamar kamarnya nggak pernah keisi karena serem sih gelap gitu kamarnya jadi dia teleponan di kamar biar nggak ganggu teman-teman di ruang tengah kan nah dia ninggalin HP-nya bentar kayak ngambil minum atau apa gitu pas dia balik lagi temennya di telepon ngomong kok rame banget sih tempat kamu padahal dia sendiri dan kita udah pada posisi tidur semua ada juga yang
teman kita yang disapa kayak say hi kayak gitu, ada suaranya Berarti doang. banyak banget kejadian sama Bener-bener seminggu real. itu. Satu minggu, dan setiap orang tuh mengalami sesuai hari lah. Iya. Kalau aku malam ganjil gitu, ada yang malam genap doang ngalamin kayak lucunya gitu, ada yang ngalamin per malam apa aja gitu. Dan lebih seremnya lagi tuh kita udah nggak di desa itu lagi, tapi nggak tahu kenapa cerita tentang hal rumah itu tuh selalu memimpiin ke teman-teman aku. Setelah pulang dari Setelah pulangnya tuh malah nggak seingat aku tuh malah udah lama loh, setahun masih terbayang-bayang tentang rumah itu masih ada. Setahun. Dimimpiin gitu kayak Mbak Jasmine juga pernah kayak gitu nggak? wah aku mah cuek ya, kayak aku tidur kayak mimpi aku kayak aku cuek, tapi teman-teman aku sering cerita malam kayak wah aku mimpi tentang rumah itu lagi, mimpi rumah gitu. Apalagi dulu awal-awal setelah kita pulang dari desa itu intens ketemu kan, Iya. mesti ngerjain tentang KL ini kan Outputnya. laporan gitu. Itu banyak banget cerita serem, mimpi-mimpi mereka yang serem banget malah gitu. Yang malah di mimpi mereka setelah kita pulang dari desa itu kenapa mengarah ke suatu hal yang sangat-sangat menyeramkan, aneh, jadi Iya. aneh juga gitu. Dan akhirnya kita bersepuluh lah sekelompok itu kayak Iya. memutuskan untuk nggak usah lah kita ingat lagi tentang desa itu, di mana rumahnya, jalannya kayak ya aku juga Iya. maunya gitu, biar udahlah cerita itu cukup sampai saat itu aja kita lapangan gitu. Nggak usah lagi sampai kita serem nggak sih sampai terbayang itu sampai dewasa Iya, gitu. sebenarnya. Sama Serem kayak- banget. Serem ini banget. ibaratnya bukan KKN di desa penari, tapi KL di desa penari. KL di desa penari. bisa Bisa Boleh, boleh, boleh. Bagus juga nggak sih? itu kalau bikin film bisa banget, bisa banget. ya jadi mungkin kalau ada sutradara Bisa ya. Boleh sih, boleh, boleh. Tapi setelah ngalamin kejadian-kejadian tersebut di 1 minggu itu Mbak Mas langsung pada saling cerita atau setelah kejadian baru Ya kayak saling kumpulin nutupin polanya gitu atau- kayak Tadi aku baru cerita mana kalau itu. Nah kalau nggak tahu ya, kalau kita cewek ini kan agak frontal ya. Ya, ngerumpi. Jadi kayak ke anak cewek ini bangun tidur di pagi hari langsung cerita. Padahal kita masih di rumah itu loh. Lucunya kita masih di rumah itu. Gitu. Cuman kalau yang teman-teman cowok lain tuh baru kita tahu tentang teman-teman cowok itu setelah kita Balik dari semua nyampe dari Jogja. Jadi kita pulang dari desa itu ke Jogja, kita ngumpul dulu di rumah teman kita yang di Jogja, ngumpul dulu, cerita-cerita dulu, dan di malam itulah semua terbongkar. Ternyata cerita yang dalamin teman cowok itu ternyata lebih serem, sama seremnya malah sama cewek. Kalau yang tadi itu ada yang 2 orang, yang ini malah ada yang diganggu dalam bayangan atau dipanggil atau apa gitu, ada yang mandi diintipin atau kayak ngerti sih mandi diawasin. Nakal gitu. Nakal ya. Itu kayak bener-bener kacau sih gitu. Dan apa ya, di lapangannya juga, lagi lapangannya juga sambil rumpi. iya serupi. Kita kayak aku bilang tadi, cewek itu cewek itu selalu pengen pulang. Tapi kalau udah pulang ke rumah nggak bisa pulang. Dan setelah kami pulang dari desa itu baru banyak hal-hal yang baru kita sadari. Kayak misalnya ya, di pagi hari sebelum kita berangkat lapangan atau di sore hari setelah kita pulang lapangan tuh banyak suara di sekitar tuh mampir kayak ayo ke rumah saya aja gitu, kayak udah ngasih kode kan ya seharusnya kan. Oh, gitu. Iya, kayak mereka tuh udah ngasih warga-warga segitu kayak ayo mampir ke rumah saya aja. Jadi mereka kayak udah tahu gitu ya sebenarnya ini tuh jangan di situ. Terus waktu kita hari pertama kan kita ini kan teman-teman cowok kita kan ke rumah PRT dulu untuk ngasih tahu kan, sowan lah gitu, ngasih KTP kita juga, identitas kita. PRT-nya bilang gini, kesini apa ya? Kalau ada apa-apa langsung ke rumah saya aja ya gitu. Kayak itu hal yang menurut saya tuh kayak Ada pesan-pesan tersirat ya. langsung diingetin lah. Dan setiap sore kan kita nongkrong di tebing, nggak tebing sih, ada batu breksi samping rumah. Oh ya. Nah itu tuh juga kalau malam temen-temen cowok itu tuh kayak ngeliat sesuatu di sana malah. Tapi sore kita sering ke sana, anak cewek dan anak cowok nongkrong sana karena viewnya bagus gitu. Tapi kalau malam malah berbeda hal, dan setiap kita nongkrong sana juga ada warga nyamperin kayak ayolah mampir ke rumah saya. Ada loh sampai ibu-ibu tuh maksa kayak kita ke rumah dia aja gitu. Kayak itu udah dikasih kode gitu. Tapi mbaknya sama teman-teman nggak nyadar. Ya nggak nyadar, semua hal-hal itu tersadarkan di saat kita udah keluar dari desa itu gitu. Dan juga lucunya juga kalau dipikir-pikir orang yang nawarin rumah dan tempat dia dagang, jadi kan dia tinggal di tempat dia jual ya, jualan. Itu tuh nggak nyampe 100 meter, nggak nyampe 1 kilo lah rumahnya, deket lah kalau mau pulang. Tapi dia nggak pulang ke rumah itu. Ternyata rumah itu udah kosong setahun.
Oh, jadi yang punya rumah itu tadi? Nggak ada yang di rumah itu malah. Oh. Itu kayak kode-kode itu ternyata nggak kita dapat, nggak tersampaikan di memori Iya. kita waktu kita masih di rumah itu. Mereka bilang kayak 1 minggu itu cukup mencekam dan kita nggak bisa keluar dari desa itu. Tapi keren gak sih 1 minggu bisa bertahan, tetap bertahan di situ? Iya sih, kalau aku sih pulang ya. Itu soalnya Ayo pulang sih. Itu loh keenakan karena kita orang geologi yang dibentuk jadi keluarga itu nggak tahu kenapa apapun yang terjadi di desa kita hadapin bareng. Iya. Aku nggak expect loh bakal ngalamin horor sendiri karena selama ini selalu mendengarkan cerita cutting Iya. atau dari teman-teman geologi dari luar Jogja atau yang lain lah gitu karena wah banyak yang cerita horor gitu. Aku real sebelum mau KL, aku selalu dengar cerita horor. Kayaknya antisipasi gitu. Iya. Kayak kalau KL di Bayat gimana? Kalau KL di Karsam gimana? Ya kan? Kalau EBG di UPN ada EBG kan, Eksekutif Besar Geologi, nanti gimana? Itu untuk antisipasi kayak kita hati-hati atau apa ya. Dan ternyata walaupun KL kita berbeda, malah mengalami juga yang serem gitu. Itu sih yang memorial dan Kulon Progo juga sama serem. Aku penasaran deh, kalau misalkan kayak tadi, misalnya tadi sama si Faiz kan udah disinggung tuh kayak KKN desa penari. Ada suatu hal yang mistis yang terjadi, tapi karena misalnya kita dari manusianya nih sebagai pendatang melakukan suatu hal yang mungkin tidak sesuai sama kultur di sana gitu. Nah kalau dari kejadiannya yang Mbak Mine sama teman-teman di sana mengalami tuh, sebenarnya ada nggak kejadian kayak gitu yang mungkin sebenarnya tuh mungkin orang-orang sana nggak ngelakuin itu, tapi kita pendatang melakukan apa ya hal-hal mungkin yang yang nge-trigger kejadian-kejadian serem kayak gitu kali ada kayaknya. nggak kira-kira? Nah kalau perihal berulah kita nggak ngelakuin ulah nih, real nih. Kenapa? Karena kita ke rumah itu cuma untuk tidur doang. Real kita kayak biasanya kita lapangan sih. Siang kita lapangan, pulang mandi, tidur. diskusi tidur gitu. Diskusi tidur gitu. Dan kita nggak melakukan ulah. Cuman tuh tadi tuh yang mimpi tadi. Jadi temen aku tuh ada mimpi gitu kayak didatengin terus ada satu kalimat gini, kalian boleh datang ke rumah itu lagi, cuman kalian ber-10 aja. Kalau memang ada orang lain yang mau cukup 1 hari doang. Karena kita pernah dalam seminggu tuh ada teman kita 1 hari doang gitu. Dan dia udah disapa di hai. Bener-bener ada suara hai loh katanya. Hai gitu dan di samping jendela. Itu kita semua tuh anti tidur ngarah jendela. Nggak tahu kenapa. Iya. Serem coy. Berarti emang nggak ada, ya perilaku kita biasa aja. Buat istirahat. Sama juga kayak hal-hal yang dialami di Kulon Progo juga. Ada teman-teman, aku pernah nemenin teman-teman yang lagi lapangan ke Kulon Progo dulu. Dia dengar suara gamelan. Dia pendatang sih, bukan orang Jogja, tapi lagi mapping di Jogja. Terus dia juga pernah nggak sih ada cerita nggak sih yang orang berputar di tempat yang sama nggak bisa keluar aja? Oh iya, Dia sering dengar. Dia ngalamin gitu. Emang itu sering banget loh terjadi di Jogja itu kalau Serem ya? Kulon Progo sih Kulon Progo ya, lebih itu tepatnya. lebih dinotis banget kalau itu, makanya menurut aku kalau ke lapangan ke desa-desa itu kita ya apa sih sopan ya paling pokoknya sopan sih. sopan paling Permisi. Permisi dulu. Soal gitu loh. dan kalau untuk kita geologinya sendiri kita udah menyiapkan hal-hal yang harusnya seorang geologis siapkan ya kayak kalau berpakaian tuh pakai Sesuai SOP, lengan panjang, sepatu lapangan. bener-bener panjang. karena kan kalau tanpa kita sadari hal itu bermanfaat banget. Saya pernah teman aku jatuh dari motor pas waktu di lapangan karena kita memakai seragam sesuai SOP. Alhamdulillah terjaga, nggak ada letter sama sekali gitu. Itu yang paling memori tentang pas ini ya SOP lapangan. Alat-alat juga, karena aku pernah kehilangan alat loh. Itu sering terjadi memang ya. Dan hilangnya masalahnya hilang ini mungkin dijailin lah, ngerasa hilangnya. Karena kan di daerah itu nggak ada orang sama sekali. Padahal aku bentak palu dan sampel kayak terus aku udah tutupin gitu biar kalau ada warga itu nggak kelihatan gitu. Pas aku datengin itu lenyap, sumpah lenyap. Sebatu-batunya juga hilang apa cuma palunya? Hilang juga, palu-palunya. Untung itu palu sendiri bukan palu kampus. Coba palu kampus. Aduh, palu berapa? Mahal banget. Tapi ngomong-ngomong soal alat ya, itu kalau di tempatku, aku nggak tahu kalau misalnya di kampus lain seperti apa, tapi itu kayaknya wajib hukumnya untuk diberi nama kan. Di palu, di semua sampel kan kita pasti kasih nama. Dan aku ngerasain juga waktu ke lapangan waktu itu di daerah Kebumen di Karangsambung itu
palu apa ya, pokoknya alat tulis satu pack tuh ketinggalan. Dan waktu di rumah tuh baru sadar kok nggak ada semua ini alat tulisku. Nah terus malamnya baru ternyata ada satu orang yang kayak tiba-tiba kayaknya warga sih itu ngechat aku lewat WA. Dan itu benar-benar kebantu banget sih. Penting banget buat namain itu. Dari ceritanya Mbak Ana, berarti kita perlu bawa apa aja sih ke lapangan tuh kira-kira dari Mas Faiz? Kompas tadi. Kompas, palu, Lu parameter, komparator, HCL jangan lupa. HCL. Jogja itu penting ya. Penting banget. Sangat penting benar. Gak bisa kita ngasal langsung juga. Gamping tuh. Tapi harus Nggak usah dijilat juga ya. harus dinamain supaya nggak salah sama air putih. Oh ya benar. Betul. Obat tetes mata takutnya. Bisa jadi Berbahaya. HCL. Iya. Kayak gitu. Apalagi Tapi sebelum kita bahas ke alat-alat, mending kita balik lagi nih ke persiapan lapangan. Sebelum kita lihat alat, kita carilah persiapan lapangan. Sebelum kita ke lapangan, kita nyiapin dulu nih, kita baca-baca dulu regional, geologi regional dari lokasi penelitian kita. Kita orientasi lapangan dulu, kita cari jalur dan lagi sebagainya. Kita pelajarin peta dulu mungkin. Peta dasarnya. Peta dasarnya, kita pelajarin peta dasarnya. Terus kita tentuin dulu nih, kita waktu mau kita ke lapangan, kita mau kemana? Mau kita bikin yang namanya lintasan, kita mau kemana dulu biar kita tahu tujuannya, nggak asal ke lapangan kita terjun ke sini, muter ke sini, dari sini ke sana nggak jelas kan? Oh iya. Jadi kita ada perencananya, kita terstruktur gitu ya. Biar efektif lah. Biar efektif. Menghemat waktu juga di lapangan. Iya betul sekali. Bener sih, Lucunya tuh bener. ngapain sih lama-lama di lapangan gitu kan? Benar. Jangan lupa juga soal keluarga ataupun perizinannya juga. Oh iya, itu perlu. benar. Kalau misalnya nggak ada Itu perizinan, perlu mungkin banget. ada mungkin warga yang lumayan sensitif, kena nih. Itu sering terjadi tuh di Sering terjadi desa-desa itu. soalnya. Kayaknya pengalaman ya Mas ya. Malah dicurigai nanti. Dicurigai, soalnya saya pernah juga waktu saya lama di Banjarnegara saya dikira Maling. culik. Tapi muka kamu mendukung. Gara-gara waktu itu juga masih Gondrong. berita tentang culik juga Oh, iya. masih penculikan ya, masih ada angkat-angkatnya. Saya ke sana juga banyak anak-anak lihat saya ke sana langsung pada lari. Iya sih, orang-orang kan penasaran ya. Ya, bocil-bocil belum itu. tahu kan tujuan kita ke situ ngapain, tiba-tiba pakai pakaian rapi ataupun pakai PDH dan lain sebagainya. Biasa mereka pakai kayak baju-baju petani kayak gini, pakai pakai apa camping lah ya. Ke tiba-tiba pakai topi, pakai sepatu dan sebagainya. Mereka kan belum tahu apa tujuannya, perizinannya bagaimana. Mungkin ada di beberapa daerah yang sensitif juga. Takutnya nanti dari warganya sendiri juga susah untuk mengerti apa yang kita maksudnya ya. Itu perizinan penting. Benar banget. Dan penting juga kita ini ya sih biar nggak ngalamin apa yang PS alamin di awal ya. Minum cuy. Itu minum harus sih. Wajib. Bawa snack juga lah, takut lapar di jalan, nggak ada kebun kan. Cuman kalau aku sih di lapangan tuh persiapan yang paling penting adalah mental ya. Karena kadang kan kita emang nggak cuman seminggu 2 minggu di lapangan. Kalau di lapangan di tempatku tuh bisa yang sebulan gitu kan. Dan pasti kalau di lapangan kita udah ngerasain yang aduh ini udah demot banget buat melanjutin kayak gitu. Jadi mental tuh penting, apalagi kita masuk ke hutan buat lanjut tuh apakah mau berhenti atau mau lanjut gitu, itu penting sih. Sama kalau satu lagi itu yang perlu juga yang teman-temanku jarang banget bawa itu P3K sih. Iya, P3K itu sih kalau terlupakan. Sebenarnya wajib, sebenarnya wajib. Tapi wajib. Iya bener banget. Tanpa kecelakaan gimana takutnya. Pertolongan pertama kan perlu banget. Jas hujan jangan lupa. Jas hujan, benar. Tapi selain mental juga butuh fisik. Iya, Fisik ya, makanya kita fisik, geologi selalu ada latihan fisik ya. Kalau anak-anak fisik kita satu angkatan kita bareng-bareng kadang kalau di tempat sih. Kita ketemu di Tramoboyo nggak sih? Iya. Ya, tempat latihan fisik andalan ya. Kampus kota Jogja beda. Oh, iya. Bro. Anak Kampus kota Jogja beda. Kita Tramoboyo. Iya, kamu olahraganya di gym ya, kita di Taman Boyo. Kita Tramoboyo ketemunya kalau latihan fisik gitu. Penting fisik itu. Betul. Kerasa banget. Apalagi untuk angkatan-angkatan COVID ya. Real. Harus Itu. dibiasakan. Ya nggak jogging kecil-kecil lah, kita jalan-jalan pagi. Pemanasan itu udah Pak, berasa. bisa. Karena kita kan ke lapangan nggak lari, kita jalan aja. Tapi lama, Jalan. jauh gitu. Iya, bener banget. Olahraga penting gitu. Olahraga, jaga pola makan, kualitas tidur. Walaupun aku tahu kalian pasti pada suka begadang, nggak cuma kalian semua kayak kebanyakan.
Jadi pola tidur itu termasuk hal yang penting kalian perhatiin. Harus. Tidur, makan, itu. Aku tahu kayak kebanyakan mahasiswa itu nggak jauh sama yang namanya emah ataupun sakit perut dan asam lambung. Itu kebanyakan. Ya makanya pola makan dijaga, tidur cukup itu penting buat fisik kita di lapangan bagaimana. Ya, Seperti itu. Makanya kalau misalkan kita malam udah waktunya tidur ya kita tidur ya. Kalau bisa. Kalau bisa, kalau nggak ada Iya. laprak. Pola tidur tuh menurut aku harus dijaga karena salah satu penyakit yang sangat-sangat berat dan sering terjadi ke mahasiswa teknik lah terutama Iya, itu benar. penyakit jantung kalau kalian sadar nggak kalau kalian tidak sadar ya di UPN sendiri maaf banget itu tuh beberapa ada yang meninggal itu karena itu penyakit dalam gitu jadi kita harus jaga fisik juga makanya fisik mental itu dijaga sebelum lapangan ataupun penelitian dan hal gitu. Kesehatan itu nomor satu, jangan diabaikan. Makanya kamu boleh mengabaikanku, tapi kamu jangan mengabaikan kesehatanmu. Itu nomor satu. Boleh. Jaga pola tidur teman-teman. Boleh nih, kita cita-cita kita langsung. Cita-cita kita bisa terjun 10 nggak nih? Tes suara. Masa mau berapa? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Ini kalau misalnya dikasih kesempatan buat Balik ke zaman-zaman KL ya? ya balik ke zaman KL atau sering-sering lapangan lagi gitu, apa sih kesalahan-kesalahan yang nggak mau Mas Mbak ulangin gitu biar jadi pelajaran juga nih buat sobat-sobat Perhimagi yang nonton. Mungkin bisa dimulai dari Mas Faiz. Kalau mau balik lagi atau memperbaiki kesalahan yang lama, banyak sih. Ada banyak kesalahan yang itu kebiasaan mungkin kita sebagai apalagi kalau misalnya kita orang pelupa ya. Iya. Ada beberapa barang-barang yang harusnya penting kita bawa tapi nggak boleh bawa itu sebenarnya kesalahan juga. Jadi buat kedepannya mungkin kalau misalkan kita mau bekerja di dunia eksplorasi ataupun kita sebagai junior geologis atau misalnya dan sebagainya mungkin kita mau sebagai geologis juga kan kita bakal ngulangin hal yang sama yang apa yang kita lakukan waktu KL ataupun waktu kita kuliah lapangan gitu. Kita terjun lagi ke lapangan, yaitu hal-hal kecil, alat-alat kecil dan sebagainya yang harus kita siapin bener-bener. Baik itu alat-alat, persiapan lapangan, fisik, mental, kesehatan dan sebagainya itu penting banget. Jadi yaitu kita persiapkan mulai dari apa yang mau kita bawa ke lapangan sampai kita pulang ke lapangan kita harus benar-benar Well tahu. prepare ya? Prepare-nya kita harus mempersiapkan dari awal semua. Jangan sampai ada hal kecil yang mungkin kalian anggap remeh, belum Iya. tentu nanti di lapangan itu bakalan jadi hal kecil juga. Mungkin itu malah bisa jadi masalah besar. Contoh mungkin kita nggak bawa jas hujan, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya, baru berangkat udah hujan. Itu kan kita nggak tahu kan apa Iya, yang benar. terjadi di lapangan nantinya. Kita mungkin ngerasain mungkin bakalan panas, tiba-tiba kita baru berangkat baru 30 menit di lapangan tiba-tiba hujan deras. Alam tuh nggak bisa ditebak gitu. Iya, itu benar. penting gitu. Jangan bermain sama alam gitu. Itu mungkin contohnya kita memperbaiki itu mungkin ataupun juga kebiasaan lihat catatan lapangan kita tidak lengkap. Ternyata waktu kita tahu gitu tadi kok ambil sebanyak-banyaknya waktu Oh, sudah iya, balik iya. ternyata ada kekurangan data di sini ya. Itu termasuk benar penting. banget. Kita harus memperbaiki itu juga. Sketsa lapangan mungkin ternyata kita masih ada yang lupa ngambil data apa, entah itu azimut dan lain sebagainya, ternyata kita lupa. Itu juga kita harus lebih teliti lagi waktu kita lagi ada di lapangan. Contoh-contohnya seperti itu hal kecil juga. Jadi itu juga dampaknya nanti mungkin besar. Kalau misalkan mungkin ya kita tiba-tiba ada dapat kerjaan atau dapat magangan ataupun dapat tempat KL yang jauh dari lokasi kita, mungkin saya sendiri yang dari Jogja tiba-tiba dapat lokasi atau di mana dan itu membuka waktu yang lama untuk datang ke sana, tiba-tiba ada kekurangan data. Kita nggak mungkin dong langsung balik ke sana. Kita juga balik ke sana juga butuh biaya dan sebagainya kan. Benar. Makanya waktu kita di lapangan ya kita maksimalkan waktu itu, kita maksimalkan kesempatan kita di lapangan itu. Jangan kita sia-siain gitu. Seperti itu. Itu banyak hal yang harus kita perhatikan waktu kita di lapangan. Bukan cuma itu. Makanya orientasi lapangan, persiapan mental, fisik, alat-alat dan sebagainya penting. Sepatu juga termasuk penting juga. Penting banget ya. Kalau dari Mbak Ana gimana nih? Kalau aku sendiri bener sih yang diomongin sama Faiz, benar-benar harus well prepared kalau ke lapangan. Kalau balik lagi ke waktu KL, sebenarnya itu indah untuk dikenang tidak untuk diulang ya. Harus
bareng. Cuman yang kalau misalkan aku kembali lagi ke sana, yang pengen aku perbaiki adalah intensitas aku ke lapangan sih. Jadi kalau kita kan biasanya kalau ke lapangan pasti ada persiapan buat latihan dulu, ke lapangan dulu bareng-bareng sama teman-teman biar belajar bareng. Jadi biar nggak kaget waktu di lapangan. Makanya kayak kita buat pelajarin penelitian terdahulu itu penting menurutku, biar kita nggak ngangong aja di lapangan kosong banget gitu. Jadi itu yang aku perlu biar karena orang tuh beda yang kayak sering ke lapangan sama yang jarang ke lapangan tuh kelihatan banget. Jadi kan kalau semakin biasa ke lapangan semakin tahu oh biasanya nemu kayak gini itu bentuknya biasanya apa kayak gitu gitu. Itu menurutku berdasarkan pengalamanku tuh sangat penting juga ketika nanti kita di dunia kerja nantinya, itu orang-orang bakal lebih menghargai orang-orang yang udah biasa ke lapangan karena kelihatan banget bedanya gitu. Ya sama yang udah disebutin sama Faiz tadi sih, kayak kita benar-benar harus kan kita biasanya dikasih project atau kasih ada suatu tugas tuh ada deadline-nya, jadi kita benar-benar harus bisa memaksimalkan waktu itu karena belum tentu kita bisa balik ke lokasi itu, jadi emang benar-benar harus well prepared. Oke, seru-seru banget ya El dengerin cerita dari Mas Mbaknya tentang lapangan, tentang KL. Jadi bisa disimpulin ya kalau misalnya kita mau ke lapangan tuh kita harus well prepare, terus kita harus mengisi otak kita juga dengan membaca-baca. Dan juga kalau di lapangan itu ada hal-hal yang kadang kejadian tidak terduga. Kayak cerita horor ataupun misalnya warga yang tadi Mas Mbak ceritakan. Jadi emang harus persiapan fisik, mental dan semuanya. Benar-benar. Nggak kerasa ya saya udah nyampe di akhir sesi aja nih. Jadi sedih nih harus pisah sama Mas Mbak yang udah expert ini, kan kita udah menggali banyak banget pengalaman-pengalamannya nih. Kita mau ngucapin terima kasih juga sama Mas Faiz sama Mbak Jasmine juga yang udah meluangkan waktu nyampein pengalamannya. Harapannya ya buat sobat Perhimagi setelah mendengarkan Geonesia Cast ini bisa jadi bekal buat lapangan dan kegiatan geologi lainnya ya. Itu tadi podcast dari kita, sampai jumpa di Geonesia selanjutnya. Salam geologi, Jaya Perhimagi.